Babylon ini film yang rilis di tahun 2022, ditulis dan disutradarai oleh Damien Chazelle tentang kebangkitan dan kejatuhan mereka yang bekerja di Hollywood. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya. Dan sebenarnya gue tuh rada males nonton dengan film yang punya durasi lama. Dan ini film yang kurang lebih sekitar 3 jaman, ditambah juga bukan sutradara yang familiar buat gue. Terakhir itu gue nonton film media La La Land sama Whiplash. Dua-duanya film yang bagus dari sutradara ini. Dan dia juga punya kebiasaan, dia yang nulis dan dia yang direct juga. Seperti yang pernah gue bilang juga di beberapa video sebelumnya, kalau gue tuh selalu suka filmmaker yang ngelakuin kedua hal ini gitu, yaitu ngenulis dan ngedirect juga gitu. Karena harusnya dia tuh paling tahu apa yang mau dia sampaikan ke penonton. Ditambah si Damien Chazelle ini sering masuk di berbagai nominasi ya. Jadi ekspektasi gue agak sedikit tinggi sebelum gue nonton film ini. Dari sisi plot, di awal film kita ngelihat dari sebuah party dan kumpulan aktor dan aktris terkenal di film ini, semuanya dibawain dari berbagai sudut pandang yang berbeda gitu. Dari situ mulai berlanjut ke proses pembuatan film, bagaimana orang-orang yang ada di party sebelumnya saling terkoneksi satu sama lain. Tapi menurut gue karakter sentralnya untuk film ini tuh ada 3 orang, yaitu Margot Robbie. Dia ini nggak sengaja terpilih untuk bergabung di sebuah proyek film dan perlahan-lahan mulai masuk ke industri ini. Terus ada Brad Pitt. Di sini dia emang udah sebagai aktor top ya, yang udah punya nama. Dan ada Diego Calva. Dia bisa dibilang asisten yang tiba-tiba terseret juga ke dunia ini. Sisanya gue nggak mau spoiler. Intinya sih tentang kehidupan para aktor serta industri film dari balik layarnya. Dan salah satu ketakutan gue adalah ini film yang terlalu banyak karakter gitu. Karena gue ngeliat dari sisi cast terhitung bertabur bintang juga gitu sebelum gue nonton ya. Tapi ternyata ada 3 karakter sentral di sini gitu, dimana masing-masing punya plotnya tersendiri, punya perannya juga yang saling bersinggungan satu sama lain. Dan yang gue notice di film ini ya, itu penuh dengan kekacauan dan suara yang keras itu. Itu yang dominan sih, terutama di bagian awal film. Tapi sekitar 1 jaman mulai masuk ke karakternya, backstory-nya mulai ditunjukin, dan temponya juga udah mulai menurun kalau buat gue. Dan ini yang gue tunggu gitu, karena sebelumnya ya cuma chaos aja gitu, baru sekitar 1 jaman, seperti dikasih nafas dulu ya. Dan gak lama ya balik lagi gitu, seperti di awal film gitu. Terutama dengan adanya scene yang ular itu. Setelah nonton juga, gue rasa kayaknya ada aspek satir di sini, sama ngingetin gue dengan salah satu teori komunikasi pas dulu gue kuliah ya, yaitu teori dramaturgi. Kalau salah koreksi ya di bagian bawah. Yang gue rasa punya korelasi dengan film ini. Bagaimana Hollywood dengan glamour dan anggunnya ketika ada di depan layar, tapi dari balik layarnya penuh dengan kekacauan, backstabbing, sana-sini gitu. Kelihatan dari seberapa gampangnya ini tuh dipecat gitu. Jadi sangat kontras sih perbedaan depan dan belakangnya. Atau contoh paling gampangnya itu bagian si Margot Robbie ya. Dimana ada momen ketika di film ini dia mencoba untuk merubah image. Cuma sisanya gue gak mau spoiler. Selain itu juga kita ngelihat transisi perpindahan dari film bisu ke film yang menggunakan suara. Dan itu digambarin dengan cukup rumit juga dengan segala macam kendalanya. Bahkan sound sendiri kalau buat gue ya, ini agak sedikit keluar topik. Dan sejauh ini tuh bagian suara itu bisa dibilang hal nomor satu yang bikin kepala gue pusing selama gue ngebuat konten di YouTube. Dan kalau ngomongin plus minus di film ini, gue suka banget scene Brad Pitt dengan Catherine Waterston yang ada di rumah. Menurut gue itu keren banget. Entah kenapa kena ke gue.
lu bisa ngelihat eskalasi dari sisi emosi yang dikeluarin oleh Brad Pitt. Dan secara progres karakter juga menarik, karena gue selalu punya soft spot ya untuk sesuatu yang kelam dan depressing. Terus plot dengan Tobey Maguire itu sih menurut gue, ya gue nggak bisa bilang apa-apa ya gitu. Kalian perlu nonton sendiri apa yang terjadi di sana. Tapi yang gak gue suka di film ini adalah setup awal yang menurut gue agak lama gitu. Walaupun ya emang buat ngebangun keadaan industri filmnya gitu. Cuma buat gue agak sedikit panjang sih. Dan gue rasa bisa jadi turn off juga buat beberapa orang. So, Babylon, buat gue ini film yang ramai. Menurut gue terhitung satir juga dengan segala kekacauan yang ada di balik layar. Punya banyak layernya juga di balik kehidupannya yang ada di sini gitu. Sangat manusiawi sih, karena pada akhirnya ya balik ke pribadi masing-masing juga gitu. Kalau ditanya rekomen apa enggak, kalau suka dengan film drama yang terhitung berat, bisa nonton film ini. So, itu aja opini gue mengenai film Babylon. Thank you for watching. It's me Patrick, signing off.